Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusuma Widatama. Di sini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Excel dan fitur-fitur dasar dari Microsoft Excel atau penggunaan dasar dari Microsoft Excel. Sebelum memulai menjelaskan, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah angka yang dapat mengelola data secara otomatis melalui operasi perhitungan dasar meliputi tambah, kurang, kali, bagi, penggunaan rumus-rumus, dan fungsi yang hasilnya dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabel, maupun grafik. Dalam pengertian lain, Microsoft Excel merupakan aplikasi spreadsheet atau lembar kerja yang terdiri dari sel-sel berupa kolom dan baris untuk menampilkan data, sehingga nantinya data tersebut dapat diolah melalui eksekusi perintah-perintah yang telah disediakan seperti sum, average, dan lain-lain. Microsoft Excel mempunyai bagian-bagian penting, salah satunya ada workbook dan worksheet. Selanjutnya, kita akan membahas bagian-bagian Excel lainnya, yaitu row atau baris, dan kolom atau kolom, serta sel dan range. Ya, jadi yang pertama adalah row. Row itu merupakan baris horizontal lembar kerja yang diwakili oleh nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi yang turun ke bawah ini merupakan row atau baris. Jumlah row maksimum di sini jika kita scroll sampai bawah sendiri adalah 1.048.576 baris. Tapi kita ke atas saja. Selanjutnya adalah kolom. Kolom itu adalah kolom vertikal pada lembar kerja yang diwakili oleh huruf A, B, C, D, E, F, G sampai X, F, D, atau terdapat kolom maksimal itu ada 16.384 kolom. Selanjutnya sel. Sel itu adalah tempat untuk menginput dan menampung data pada Excel. Nah, sel itu ini namanya sel E12. Ini ada sel E4 dan ada H2 dan seterusnya dan lain-lain. Kemudian sebagai contohnya tadi, kemudian range adalah gabungan dari beberapa sel atau biasa juga diartikan gabungan dari beberapa kolom dan baris. Jadi kita misalnya memiliki alamat A1 di sini. Nah, A1 dan sampai misal kita ada yang akhir itu D4. Nah, A1 sampai D4 ini merupakan range atau gabungan dari beberapa sel. Di sini terdapat sel A1, A2, A3 digabung, namanya adalah range. Program Excel itu juga biasa digunakan sebagai pencatatan data-data dalam bentuk teks seperti misal data pegawai, data barang, dan lain-lain. Kita langsung saja ke contoh penggunaannya. Di sini saya sudah memiliki data atau sudah membuat data. Nanti saya jelaskan penggunaannya. Yang pertama, penggunaannya tuh bisa biasa atau bisa kita gunakan sebagai penjumlahan. Untuk kodenya sendiri untuk penjumlahan adalah ini. B17 ditambah C17, artinya itu kita menambahkan dari ini ditambah dengan angka 1 ditambah angka 2. Untuk menambahkannya, rumusnya kita tulis di sini sama dengan B17 ditambah C17, atau bisa juga sama dengan sum. Setelah itu kita dalam kurung, kita klik, kemudian kita klik, kemudian kita pencet shift, kemudian kita klik lagi. Setelah itu kita tutup kurung, kita enter. Hasilnya tetap sama. Jadi rumus ini sum ataupun rumus langsung saja, sum atau langsung ditambah itu sama saja. Tapi kalau misalnya kita ingin menjumlahkan data dalam bentuk yang panjang, misal kita tambahkan segini, itu nanti tetap lebih mudah kita gunakan sum, karena sum itu bisa digunakan untuk menjumlahkan dari ujung hingga ujung. Sum, buka kurung, kita klik, kita pencet shift, kemudian kita pencet arah panah ke kanan, kemudian kita tutup kurung. Hasilnya adalah penjumlahan segini. Tapi kalau misalnya kita ingin menggunakan rumus yang plus, itu kita harus menambahkan satu-satu. Jadi kita klik di sini sama dengan kita klik ditambah, kita klik tambah, jadinya nanti lama. Jadi lebih mudah untuk menggunakan rumus sum apabila penjumlahan yang kita inginkan banyak atau lebih dari 2 penjumlahan. Setelah itu yang kedua adalah
minus atau pengurangan. Untuk melakukan fungsi pengurangan, kita menggunakan sama dengan, kemudian kita klik tanda minus, kemudian kita klik lagi. Nah, kemudian kita enter. Ini merupakan pengurangan antara kolom sini yang kita klik pertama dengan kolom yang kita klik kedua. Seperti itu. Untuk pengurangan kita menggunakan fungsi min negatif atau kita klik minus. Selanjutnya yang ketiga adalah fungsi perkalian. Untuk fungsi perkalian kita menggunakan perintah atau kode sama dengan kita klik yang kita ingin kalikan, kemudian kita klik bintang, kemudian kita klik angka yang kita ingin kalikan dengan angka yang pertama, kemudian kita enter. Ini merupakan hasil perkalian antara angka 1 baris ketiga dan angka 2 baris C19. Apabila kita ingin mengalihkan dalam jumlah yang banyak atau lebih dari 2, kita bisa gunakan fungsi sama dengan produk, kemudian kita buka kurung, kita klik, kemudian kita klik, kemudian kita klik shift panah, kemudian kita sama dengan. Nah, ini merupakan fungsi perkalian antara banyak angka, atau karena ini ada koma-komanya kita bisa hilangkan. Mungkin kita tidak sampai G tapi bisa sampai F saja, dan kita klik enter. Oh, tetap karena angkanya sangat banyak, jadi yang keluar adalah seperti ini. Tapi jika angkanya tidak banyak, maka bisa keluar hasil yang valid. Ya, seperti itu. Itu jika perkalian yang digunakan lebih dari 1, lebih dari 2 angka, lebih dari 1 dikali 1. Seperti itu, misal 1 angka dikali 1 angka dikali 1 angka, itu nanti jadinya kita menggunakan fungsi produk. Selanjutnya yang keempat, terdapat fungsi pembagian. Untuk melakukan pembagian kita cukup mudah caranya, tinggal kita klik sama dengan atau kita tulis sama dengan keyboard, kemudian kita pilih mana yang ingin kita bagi, kemudian kita klik slash atau kita pencet slash di keyboard atau tanda atau ya, kemudian kita klik yang ingin kita bagi dengan angka tersebut, kemudian kita klik enter. Nah, untuk hasilnya telah keluar 16 sesuai. Ini juga menggunakan rumus yang sama. Untuk perkalian menggunakan rumus yang pertama tadi, untuk pengurangan menggunakan rumus yang sama, untuk penjumlahan juga menggunakan rumus yang sama, seperti itu. Fungsi yang selanjutnya kita ada fungsi max dan min. Max dan min itu merupakan fungsi untuk mencari data terbesar dalam suatu raw data. Di sini terdapat angka, kita cari di angka 2. Di angka 2 ini terdapat angka segini. Kemudian kita menggunakan rumus max dalam buka kurung C17 dari atas sendiri sampai C26 paling bawah sendiri, kemudian kita klik enter. Setelah itu nanti akan keluar data yang terbesar adalah 75. Seperti kita lihat, bisa cross check sendiri, data terbesar adalah 75. Ini biasa kita gunakan apabila datanya banyak atau ribuan. Seperti itu, kita misalnya ingin mencari data terbesar, menggunakan rumus ini mudah, karena jika kita mencari satu persatu itu akan memakan waktu yang lama. Untuk nilai terkecil menggunakan rumus yang sama dengan max, kemudian tapi fungsi max-nya kita ganti menggunakan fungsi min. Misal kita ingin mencari terbesar di sini, karena kita sudah punya rumus di kirinya, kita tinggal melakukan ini. Kita pencet di klik kiri di paling pojok bawah, kemudian kita drag ke kanan sampai pojok sendiri. Nah, ini rumusnya akan mengikuti rumus yang seperti di awal. Untuk minnya sendiri juga sama, kita tinggal seret, itu rumusnya akan sama. Jadi jika kita setelah memiliki satu rumus, kita tinggal menyamakan rumus yang lain dengan cara mengklik kanan bawah, kemudian kita
drag ingin ke kanan ataupun ke bawah, nanti tetap menggunakan rumus yang sama seperti itu. Setelah itu kita total. Untuk total, nah karena total penjumlahan lebih dari 1, kita menggunakan rumus sum di sini. Karena rumus sum bisa mempermudah banyak. Setelah itu, rumus ini juga menggunakan sum karena ditambah juga subtotal. Kemudian ini juga menggunakan rumus yang sama, jadi tinggal kita tarik ke kanan. Untuk jumlah totalnya, di sini kita juga menggunakan sum karena sum itu digunakan untuk penjumlahan yang datanya lebih dari 2 data. Jadi misalnya 1 ditambah 2 ditambah 3, nah itu lebih enak menggunakan fungsi sum daripada kita menggunakan penambahan. Untuk selanjutnya adalah rata-rata. Rata-rata menggunakan rumus average. Untuk rumus average sendiri itu menggunakan, kita klik average, kemudian kita pilih angka pertama yang ingin kita rata-rata, kemudian kita seret ke bawah. Coba kita tulis secara manual ya, kita hapus saja ini, kita ketik sama dengan average, kita buka kurung, kita klik angka pertama yang ingin kita rata-ratakan, kemudian kita pencet shift, kemudian kita klik angka terakhir yang ingin kita rata-ratakan. Setelah itu kita klik enter, ya keluar angkanya. Setelah itu kita tinggal drag ke kanan untuk mengetahui rata-rata semua angkanya. Ini bisa kita lakukan untuk mempermudah penghitungan data yang banyak ataupun sebagainya. Yang selanjutnya kita misal fungsi ini, misalnya ini dalam kita untuk mencari kata depan ya, kata yang ada di tengah, kemudian adalah kata yang ada di kanan. Untuk mencarinya kita menggunakan rumus ini, left B4. Nah, kita mencari kata 2 terdepan di sini. Jadi kita nanti mencarinya menggunakan rumus ini. Left teksnya, teks nomor berapa, kemudian kita mencari berapa kata yang di depannya. Kita misal mencari 3 kata bisa. Kita ganti 3 dan kita klik enter. Nah, AA negatif. Itu misal kita mencari 3 angka depan, misalnya 4 angka depan, tinggal kita ganti belakangnya 4. Seperti itu. Nah, untuk kata yang tengah, ini kita gunakan yang ini, C4 atau kode 2. Untuk mencari yang tengah itu kita gunakan ini, mid, teksnya teks keberapa, kemudian kita mulai dari kata nomor berapa. Di sini kita mulai dari kata yang kelima atau A, dimulai dari A sini, nomor 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan ada 3 kata. Seperti itu. Misalnya kita mulai dari 6, kata ke-6 berarti dari T, misal kita mau ada 2, berarti cuman TP. Ya, seperti itu terus. Nah, yang right juga sama logikanya sama dengan yang left. Kemudian setelah itu kita langsung ke penggunaan selanjutnya, yaitu misal kita gunakan untuk penggunaan pencarian nilai. Di sini misal ada guru yang ingin memudahkan kita dalam mengisi nilai, bisa menggunakan Excel. Di sini sangat amat mudah, yaitu misal kita memiliki nama siswa, tugas pertama nilainya segini, tugas 2 nilainya segini, tugas 3 nilainya segini, rata-rata. Menggunakan fungsi average sama yang seperti awal tadi. Kuis 1, kuis 2, kuis 3, rata-rata. Kita juga gunakan seperti tadi. Kemudian misal ulangan harian 2, ulangan harian 3, kita rata-rata. Setelah itu kita lihat, oh ini kemudian nilai UTS ada yang remedi. Setelah itu untuk kita tahu menggunakan nilai yang apa nih yang di akhir atau yang digunakan nilai yang UAS atau nilai yang remedi, kita untuk nilai akhir UTS kita gunakan rumus ini. Menggunakan if P31 atau yang nilai remedi ada nilainya, berarti kita gunakan nilai P31. Yang nilai 31 itu salah. Seperti itu. Jadi nanti nilai yang benar adalah nilai remedi. Seperti itu. Selanjutnya untuk nilai UAS juga yang ingin kita gunakan di nilai akhir seperti apa, menggunakan rumus yang sama. Untuk rata-ratanya tadi
karena kita ingin menjumlahkan rata-rata yang nilai ulangan harian, nilai tugas, dan nilai kuis, kita gunakan rumus ini, average. Kita klik, kalau misalnya kita hanya ingin ngeklik, tidak menggunakan shift tapi menggunakan control. Kalau shift itu kita include semuanya, kalau control itu hanya yang kita klik saja. Jadi kita gunakan fungsi average, terus buka kurung, terus kita control klik, dan control klik, kemudian kita enter. Ya, seperti itu, keluar nilai rata-ratanya. Nilai UTS dan nilai UAS telah keluar, kemudian nilai rapot. Nilai rapot merupakan rata-rata dari semuanya. Setelah itu untuk mengukur lulus dan tidak lulus, itu menggunakan rumus ini. Jika nilainya ini V31 lebih besar atau sama dengan 75, artinya lulus. Kalau tidak, gagal. Nah, jadi nanti kita setelah rumusnya kita ketemu, kita klik ini, drag ke bawah. Nah, sini akan kelihatan siapa yang lulus dan siapa yang gagal. Seperti itu. Selanjutnya adalah nilai kosong. Nilai kosong itu menggunakan rumus count blank. Count blank itu merupakan rumus untuk mengetahui jumlah sel kosong atau empty pada rentang sel tertentu yang kita tentukan. Di sini kita tentukan ranknya itu dari sini sampai sini. Ada berapa jumlah nilai kosong? Ada 1. Untuk jumlah yang remedi menggunakan count if. Bukan hanya tadi kan untuk nilai kosong count black. Kemudian untuk nilai siswa yang remedi menggunakan count jika ini dari sini kurang dari 75 berarti remedi. Nah, seperti itu. Kalau yang ini tinggal jika lebih dari 75 berarti tidak remedi, seperti itu. Untuk lulus sendiri, count jika yang di sini tadi itu lulus, berarti di sini nanti lulus. Jadi ada 13 orang yang lulus dan yang tidak lulus tinggal kita tulis count if W31 W45 gagal, seperti itu. Kita lihat ya gagal. Berarti tadi yang gagal kita hitung ada berapa, kemudian kita jumlahkan jumlah orangnya ada berapa orang, seperti itu. Untuk fungsi count sendiri, jadi untuk yang count if itu mudahnya ya, penjelasan mudahnya tuh seperti ini. Count if yang pertama adalah tempat Anda ingin mencari hingga tempat yang ingin Anda mencari, batasnya, dan yang ingin dicari itu apa, seperti itu. Sangat amat bisa dimengerti dengan mudah lah ya. Kemudian kita untuk yang sesi ini hanya data-data itu aja, kemudian kita menuju ke yang selanjutnya. Nah ini, misalnya Anda di suatu toko atau warung ingin memudahkan proses penghitungan data atau proses pengcross-checkan barang, itu bisa seperti ini, atau pengkoduan barang lah ya, bisa seperti ini. Kode barang kita tulis secara manual, kemudian nama barangnya kita tulis secara manual juga, misal ATK 01 itu pensil, dan seterusnya. Setelah itu di sini, nah jika itu di kirinya ATK berarti alat tulis, jika di kirinya AKS berarti aksesoris, selain itu berarti elektronik. Nah setelah itu kita drag ke bawah, nanti akan terganti seperti itu. Alat tulis, aksesoris. Jadi nanti misalnya datanya banyak, kita tinggal drag ke bawah, sudah mengikuti kode barang. Coba ini kita ganti ATK, tentunya akan nanti di sini berubah menjadi alat tulis. Ya seperti itu. Caranya kita ganti ATK, ini ganti pensil, spidol, penghapus. Tapi untuk penulisan bagian kode barang dan nama barang itu dilakukan secara manual. Kemudian kita klik atau kita tentukan jumlah barangnya sesuai barang kita, harganya berapa, kemudian diskon. Untuk diskon itu misalnya kita berikan yang harganya lebih dari 80.000, kita diskon 10%. Di sini kita tulis if harga F5 ya, F5 lebih besar atau sama lebih besar dari 50.000, kita diskon 10%. Jika tidak, 0 itu artinya tidak diskon. Setelah itu kita drag ke bawah, nah otomatis harga yang di atas 50.000 akan diskon 10%. Kemudian kita ketahui diskonnya,
diskonnya tinggal mudah, ini dikali ini ketemu diskon. Setelah itu kita temukan diskon, setelah itu harga. Untuk harga tentunya tinggal harga dikurangi diskon. Setelah itu total harga berapa? Untuk total harga tinggal harga diskon dikali jumlah barang, seperti itu. Dan kita nanti ketahui totalnya. Nah, dan misal kita nanti dibayar berapa, kembalian berapa, seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk fungsi-fungsi dasar dari Microsoft Excel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.